I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Bapa, sebab Kau setia. Dalam hidupku Kau setia Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik.
teramat baik kepadaku. Is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God, and thou wilt sing of the goodness of God. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal 6, 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 16. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dan mari kita baca kembali di ayat 20, dikatakan demikian. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya,
betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hamba-hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud di ayat 21 kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Ayat 23, Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana seseorang menyembah Allah dengan benar. Kita melihat di sini, dari cerita ini, Daud sedang membawa tabut perjanjian untuk masuk kembali ke Yerusalem, dan di sana dia melakukan penyembahan-penyembahan yang mungkin lazim di sana, tetapi tidak lazim bagi seorang raja untuk melakukannya. Digambarkan di sana bahwa Daud bersorak, mengangkat pujian, bahkan dianggap telanjang atau berpakaian yang tidak pantas seperti raja di tengah-tengah umatnya atau di tengah budaknya. Dan itu kita bisa baca karena disangkal atau karena dinyatakan oleh Mikal, istri Daud, anak perempuan dari Saul, raja sebelum Daud. Nah, yang bisa kita belajar hari ini tentang bagaimana menyembah Allah, bahwa sebenarnya yang pertama adalah kalau kita melihat Daud itu menari bersama dengan budak-budak. Daud itu meninggalkan, dia punya pangkat, dia punya jabatan, bahkan dia menyamakan dirinya dengan budak-budak. Bahkan tadi dikatakan di dalam firman itu, aku akan menghinakan diriku serendah-rendahnya. Ini menyatakan bahwa kita mau belajar di dalam Allah, siapapun kita manusia ini sama. Saya katakan sekali lagi, di dalam Allah siapapun kita ini manusia sama derajat. Daud menunjukkan itu dengan dia meninggalkan pangkatnya sebagai raja, dan dia mau bersama-sama dengan budak-budak menyembah Allah dengan cara yang sangat sederhana, kalau di sini dikatakan hina, dengan cara yang tidak sepantasnya bagi dia seorang raja. Daud memiliki hati menyembah Allah, di mana dia merasa dirinya tidak lebih spesial dari orang lain. Yang mau kita belajar hari ini apa? Suatu kita datang kepada Allah, suatu kita berhadap-hadapan dengan Allah, marilah kita jangan membawa pangkat jabatan. Kalau kita hamba Tuhan yang sudah lama melayani atau baru melayani, itu jangan kita bawa. Kalau kita seorang orang tua, kita menganggap kita lebih senior daripada junior kita, itu jangan kita bawa di dalam kita berhadap-hadapan kepada Allah. Kita mau belajar hari ini hati Daud, di mana dia tidak memandang lebih tinggi dari siapapun kalau sudah berhadap-hadapan dengan Allah. Kita tahu suatu cerita di mana seorang kaya bertanya kepada Yesus, Yesus guru, gimana aku mau melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya? Tentu ini tentang kerohanian atau tentang kehidupannya dalam penyembahan Allah. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, tinggalkan hartamu, jual, baru datang kepadaku, mari kita melayani bersama-sama. Lalu suatu respon daripada orang kaya itu, dia tidak suka, dan Tuhan katakan seperti ini, lebih sulit seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini berkaitan mungkin mengenai harta, tetapi bagi saya melihat ayat ini adalah bahwa begini, waktu kita datang kepada Tuhan, juga kita harus meninggalkan apa yang ada daripada diri kita. Kita harus menyangkal apapun itu. Apakah kita seorang siapapun itu. Ya. Seperti unta melewati
suatu pintu yang namanya lubang jarum. Dia harus tunduk, dia harus tinggalkan bebannya, baru bisa lewat dia dari pintu itu, dari lubang jarum. Dia harus melepaskan semuanya baru bisa lewat. Nah, begitu juga suatu kita berhadapan dengan Tuhan, suatu kita menyembah Tuhan, suatu kita mau bertemu dengan Tuhan, prinsip hati kita itu harus meninggalkan jati diri kita yang ada. Di dalam kita masuk pelayanan, kita masuk ke gereja, kita menyembah Tuhan. Semua orang semangat menyembah Tuhan. Ada satu bapak, dia cuman setengah-setengah menyembah Tuhan. Karena apa? Mungkin karena dia orang kaya, mungkin karena dia orang yang berkelebihan. Dia merasa tidak perlu banyak untuk dekat kepada Tuhan. Tapi Daud, dia justru meninggalkan semua yang ada, pangkatnya, namanya, bahwa dia adalah raja. Dia tinggalkan itu, dan dia bersama-sama dengan budak-budak itu menyembah Tuhan. Jadi, yang kita mau belajar yang pertama adalah bahwa di hadapan Tuhan sama. Dan di dalam penyembahan juga, bahwa dikatakan di sana, di dalam firman Tuhan juga, suatu Daud dan bangsa itu menyembah Tuhan, mereka bersorak-sorak, mereka mengangkat pujian, tentunya dengan semangat yang tinggi, dengan spirit yang tinggi. Tanda iman kita percaya kepada Allah adalah pada waktu kita menyembah Allah, suatu kita bertemu dengan Allah, kita harus dengan semangat yang tinggi, semangat yang kuat. Suatu kita menyembah di gereja, di dalam pelayanan gereja. Kenapa kita bersorak-sorak? Kenapa kita semangat? Karena ini yang Tuhan minta, melihat apa? Bahwa kita percaya kepada Dia. Bahwa kita percaya bahwa Dialah satu-satunya yang membuat hidup kita ini akan lebih bergairah lagi ke depan. Bahkan dikatakan juga dengan spirit yang tinggi di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit. Bahwa apa juga, kalau kita dalam menyembah Allah itu dengan semangat, kalau kita melayani Tuhan dengan semangat, kalau kita melakukan apapun dengan semangat untuk Tuhan, maka pemulihan pun bisa terjadi ke dalam diri kita. Amin. Jadi dua hal ini kita belajar, bahwa menyembah Allah di hadapan Tuhan kita sama, dan yang kedua, di dalam menyembah Allah kita harus semangat yang tinggi. Dan juga yang terpenting di dalam menyembah Allah adalah mungkin kita menyembah atau di dalam gereja hanya 2 jam, tetapi kita ada 7 kali 24 jam di luar gereja. Amin. Di dalam menyembah Allah bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, tetapi menyembah Allah yang nyata dan benar. Bagi saya yang terpenting adalah bahwa apakah Allah bangga kepada hidup kita. Saya punya anak sekolah, dia di sekolahnya rajin, dia di sekolahnya pinter, dia di sekolahnya juara misalnya. Itu membuat saya bangga. Tapi kalau ada orang tua, dia punya anak mungkin punya masalah, ketangkep polisi dan lain sebagainya, dia tidak bangga. Bapak ini, dia sama mengasihi semua anaknya. Allah mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah sudah bangga kepada hidup kita? Abraham adalah seorang yang membanggakan Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepadanya karena dia di dalam ujian kehidupannya, di mana Allah meminta anak tunggalnya diberikan kepada Allah atau dikorbankan. Abraham rela. Dari situ dilihat bahwa apa? Bahwa Abraham seorang yang sangat membanggakan bagi Tuhan. Tuhan yang bangga. Tuhannya, kalau bahasa saya, Tuhan yang respect kepada Abraham. Oleh sikap hidupnya yang membuat Tuhan bangga. Hari ini kita belajar tentang menyembah Allah. Kita belajar sudah seperti Daud tadi. Tetapi yang terpenting daripada itu, sewaktu kita melaksanakan kehidupan rohani kita,
kehidupan jasmani kita, kehidupan kita di bidang sekuler, maupun kehidupan kita di bidang rohani. Pertanyaannya, apakah dengan yang kita lakukan ini, Allah sudah bangga kepada hidup kita? Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.